Asesmen kinerja satuan pendidikan dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Itu sudah jelas, tidak perlu narasi lagi. Bagi kami, satuan pendidikan yang menjadi berkualitas apabila terdapat perilaku atau kondisi yang berdampak bagi peserta didik. Berdampak dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan, berdampak pada keberhasilan satuan pendidikan, membangun kompetensi dan karakter yang diperlukan peserta didik sehingga dapat berperan dengan lebih baik pada masa ini maupun di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, monggo bersama-sama kita cermati beberapa pernyataan ini yang pasti berdampak. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat ketika dalam visitasi ini terjadi atau tidak, bagaimana sekolah itu memberikan layanan kepada peserta didik. Berdampak dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan. Saya pikir ini juga jelas bahwa sekolah harus bisa mewujudkan kondisi belajar yang menyenangkan bagi murid. Karena itu akan berpengaruh terhadap capaian-capaian dan yang bisa didapat. Berdampak pada kebiasaan satuan pendidikan membangun kompetensi dan karakter yang diperlukan peserta didik sehingga dapat berperan dengan lebih baik pada masa ini maupun di masa yang akan datang. Ini juga saya pikir berkorelasi antara apa yang kompetensi dan karakter yang dikembangkan saat ini itu akan berpengaruh dalam kehidupan murid-murid di masa yang akan datang. Nah, ini kita diajak bermain-main Bapak Ibu. Nanti akan ada pernyataan yang akan Bapak Ibu simak melihat menghakimi apakah sekolah itu berkualitas, apakah pernyataan itu tepat. Nah, jika Bapak Ibu merasa atau berpendapat bahwa pernyataan itu tepat, maka silahkan memberikan ikon tepuk tangan. Jika tidak tepat, silahkan memberikan reaksi ikon hati. Nah, ingat-ingat Bapak Ibu, jika merasa itu tepat, silahkan memberikan ikon tepuk tangan. Jika tidak tepat, silahkan memberikan ikon hati. Oke. Ini yang pertama ya. Jika tepat, tepuk tangan. Jika tidak tepat, hati. Nah. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan yang lengkap. Nah, monggo direnungkan Bapak Ibu. Setelah itu silahkan memberikan reaksi. Jika tepat, ikon tepuk tangan. Jika menurut Bapak Ibu tidak tepat, silakan memberikan reaksi dengan ikon hati. Nah, memberikan reaksi hati atau sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan yang lengkap.
Ini ikonnya banyak yang raise hand. Ini raise hand maksudnya tepuk tangan ya. Maksudnya memberikan reaksi tepuk tangan. Oke, ada yang raise hand dan tepuk tangan. Baik, saya tidak bisa merekap satu-satu, tapi monggo silahkan di sendiri ya. Kita lihat hasilnya. Hilang. Hasilnya adalah tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Belum tentu sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Memiliki laboratorium atau perpustakaan lengkap juga bukan jaminan pembelajarannya akan memenuhi kebutuhan belajar murid apabila pendidik tidak tahu cara memanfaatkan sarpras tersebut secara optimal. Bahkan bagi sekolah jenjang dasar, lingkungan belajar sekolah dan sekitarnya dapat menjadi laboratorium untuk tempatnya bereksperimen dan mendukung terjadinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi, bukan semata-mata sarana prasarana yang baik itu mencerminkan kualitas sekolah yang baik. Karena ada banyak faktor pendukung yang lain yang berkaitan dengan sarana prasarana tersebut. Artinya, kembali lagi kepada fungsi dan kebutuhan belajar di lembaga yang bersangkutan. Seperti keterangan itu bahwa bagi sekolah jenjang dasar, lingkungan belajar sekolah dan sekitarnya dapat menjadi laboratorium. Jadi tidak selalu yang memiliki gedung laboratorium yang konvensional yang baik itu mencerminkan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah yang berkualitas. Ngaten. Selanjutnya, untuk yang kedua, ada pernyataan lagi Bapak Ibu. Tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja. Tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi syarat tanggung jawabnya mengevaluasi kinerja pendidik. Ketika ada kalimat begini, ada hanya berarti adalah penekanan. Tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi syarat tanggung jawabnya mengevaluasi kinerja pendidik. Silakan dipahami dan mereaksi dalam hati boleh, tapi mereaksi di dalam ikon ini juga lebih baik. Tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi syarat tanggung jawabnya mengevaluasi kinerja pendidik. Ini sepertinya jawabannya semua sama ya Bapak Ibu. Kita lihat ya. Jawabannya adalah tidak tepat. Kenapa? Ya ini ada alasannya adalah kepala sekolah melakukan supervisi kinerja tidak untuk mengawasi pendidik, melainkan untuk mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan informasi tentang hal yang sudah baik dan hal yang masih perlu ditingkatkan. Ya memang ini adalah prinsip evaluasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengetahui kompetensi pendidik dan menetapkan kebutuhan pembelajaran pendidik selanjutnya, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran murid. Kembali, ujungnya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Tanpa adanya proses ini, maka kualitas layanan akan stagnan. Artinya,
Sekolah yang berkualitas memiliki kepala sekolah yang melakukan supervisi kinerja, bukan hanya untuk mengawasi, namun dilakukan dalam rangka menghadirkan peningkatan